Guys, please banget, sekarang kasus demam berdarah lagi naik banget. Pasien yang lagi dirawat itu didominasi sebagian besar oleh pasien demam berdarah. Jadi kalau anaknya atau anggota keluarganya ada yang demam 3 kali 24 jam, ingat ya bukan 3 hari tapi 3 kali 24 jam, karena dalam demam penghitungan ini bisa beda. Kalau mau tahu cara hitung hari demam bisa lihat di video gue yang ini. Intinya kalau udah demam 3 kali 24 jam, anaknya masih demam, atau demamnya udah turun, tapi anaknya malah jadi makin lemas. Biasanya kan anak kalau misalnya demam turun kan jadi segeran, tapi ini malah jadi makin lemas. Dia tidur aja, dibangunin juga cuma sebentar, habis itu tidur lagi. Apalagi dibarengin dengan salah satu atau lebih gejala seperti nyeri perut, mual muntah, nyeri sendi, dan kaki yang tangan dingin dan juga lembab. Please banget buru-buru ke dokter. Belum tentu sih ini pasti demam berdarah, tapi paling nggak ke dokter dulu aja untuk dipastikan bahwa ini bukan demam berdarah. Kalau ada yang pernah baca-baca info, pasti ada tanda-tanda kayak mimisan, gusi berdarah, bintik-bintik merah, BAB merah, BAB hitam. Tolong banget jangan ditungguin sampai ada hal-hal tersebut ada baru dibawa ke dokter. Karena khususnya pada anak, kalau tanda-tanda tersebut udah keluar pada demam berdarah, seringnya itu udah agak sedikit terlambat. Terus kalau misalnya dokter udah saranin buat rawat, please banget langsung yain, jangan tunda-tunda, apalagi minta obat buat di rumah aja. Pengobatan penyakit ini tuh sangat berpengaruh terhadap kapan terapi infus itu dimulai. Lebih cepat dimulai akan lebih baik. Hal yang paling ditakutin dari penyakit ini disebut sebagai DSS atau Dengue Shock Syndrome, itu akan kurang baik hasilnya kalau misalnya terjadinya itu di rumah bukan di rumah sakit dengan terpasangnya infus. Jadi tolong ya ingetin semua keluarga atau temannya tentang info ini, karena penyakit ini adalah salah satu penyakit yang paling sering ngebuat orang tua kecolongan. Karena dianggap udah nggak demam lagi, jadi udah nggak dibawa ke dokter, dianggap anaknya udah sembuh. Padahal pada demam berdarah, waktu demamnya turun adalah waktu yang paling kritis, yang paling membutuhkan terapi secepatnya. Sekali lagi, tolong sampaikan info ini ke semua orang tersayang. Semoga kita semua selalu sehat dan terlindungi dari semua penyakit. Amin ya rabbal alamin. Anak artis kena diare hebat karena minum galon air isi ulang. Rame ya kemarin gue lihat kasus anaknya Shirin Sungkar yang kena diare hebat karena minum air galon isi ulang. Banyak jadinya yang chat, DM, dan hubungin gue, nanya emangnya bisa diare disebabkan oleh air minum? Jawabannya iya. Bahkan kalau dikonsumsi secara jangka panjang dan terjadi terus-terusan kena diare, ini bisa beresiko berujung kematian. Namun ya, sebelum jauh kita ngomongin kematian, diare juga bisa menyebabkan stunting. Kok bisa? Iya, ini karena infeksi berulang seperti salah satunya adalah diare, bisa menyebabkan gangguan dalam hal nutrisi. Karena anaknya nggak mau makan kan kalau lagi sakit, serta menyebabkan meningkatnya kebutuhan kalori yang disebabkan oleh infeksi, sehingga berisiko terjadinya stunting di kemudian hari. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan anak itu diare, yaitu virus, bakteri, dan juga parasit yang masuk dari mulut sampai akhirnya masuk ke saluran pencernaan. Biasanya nih, hal-hal yang dapat mengandung mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan buat anak adalah makanan yang tidak fresh, makanan yang tidak matang sempurna, anak yang masih suka masukin mainan atau jari yang tidak bersih, atau nggak dicuci sebelumnya, main-mainan seperti pasir-pasiran, dan lain-lain. Tapi air minum juga bisa jadi salah satu faktor penyebab diare. Berdasarkan sumber dari UNICEF, mengatakan kalau sumber air di Indonesia itu ternyata banyak yang tercemar dan sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata masih mengkonsumsi air tanah yang diproses di tempat air isi ulang. Terutama ternyata masih banyak loh tempat air isi ulang yang kebersihannya tidak memenuhi standarisasi dari BPOM. Kalau kasusnya buat air isi ulang karena memang dikonsumsi, terutama yang tidak memenuhi standarisasi kebersihan, air tersebut bisa berpotensi membawa residu dan cemaran yang mengandung E. coli, Salmonella, Giardia, dan lain-lain yang merupakan penyebab diare, bahkan bisa menyebabkan disentri dan juga kolera. Jadi sebaiknya para orang tua lebih cermat dan juga waspada dalam memilih air yang dikonsumsi agar pertumbuhan anak baik dan selalu sehat, karena pemilihan air minum sangat penting atas pertumbuhan anak. Selain juga menjauhi diare, kita juga bisa mencegah stunting sebelum terlambat. Oke?